Cố hy hữu tại SEA Games, Thái Lan lại nhầm lẫn quốc kỳ liên quan đến Việt Nam. Ban tổ chức Thái Lan đang làm gì thế này? Mới đây, nước chủ nhà đã đề xuất. Satu, saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya. Yang Mulia Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Baru mulai sudah kacau, lagi-lagi di event sekelas SEA Games, bendera Indonesia dipermainan oleh tuan rumah Thailand, Pak Prabowo langsung tidak terima dan tegur Thailand begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu, ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih. Dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Menjelang dimulainya pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu SEA Games tahun 2025, dunia olahraga dikejutkan oleh sebuah insiden memalukan yang mencoreng persiapan tuan rumah Thailand. Sebuah kesalahan fatal terjadi ketika panitia resmi penyelenggara merilis jadwal pertandingan sepak bola putri. Dalam grafis tersebut, bendera merah putih yang seharusnya mewakili Indonesia justru digantikan oleh bendera negara Laos, sementara bendera Thailand digantikan oleh bendera Vietnam. Kesalahan ini langsung menuai kecaman karena simbol nasional adalah identitas sebuah negara dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Kesalahan seperti ini bukanlah hal remeh dalam konteks internasional. Pada ajang multi-event berskala besar seperti SEA Games, setiap detail memiliki makna besar. Mulai dari tata letak grafis, identitas negara peserta, hingga pemutaran lagu kebangsaan, semuanya wajib dipastikan akurat karena merupakan bentuk penghormatan terhadap negara yang turut berpartisipasi. Namun yang terjadi kali ini jauh dari kata profesional. Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa bahwa panitia Thailand gagal menjaga standar minimal penyelenggaraan event internasional. Seiring beredarnya grafis yang keliru tersebut, warganet Indonesia langsung meluapkan kekesalan mereka melalui media sosial. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah kesalahan sesederhana bendera negara bisa terjadi pada ajang sebesar ini. Bahkan sejumlah pengamat olahraga menilai bahwa insiden tersebut mencerminkan kurangnya koordinasi internal, minimnya pengecekan berlapis, serta lemahnya pengawasan dari panitia penyelenggara. Meski kesalahan dapat terjadi kepada siapa saja, tetapi ketika itu menyangkut simbol negara, persoalan berubah menjadi sangat sensitif. Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, langsung memberikan reaksi keras setelah menerima laporan dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Komite Olimpiade Indonesia. Beliau menilai bahwa kesalahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah teknis semata. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bendera adalah kehormatan bangsa, simbol kedaulatan, dan identitas nasional yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Sumber internal mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengirimkan teguran diplomatik kepada pemerintah Thailand. Dalam teguran itu, Indonesia meminta klarifikasi lengkap dan permintaan maaf resmi. Menurut Presiden Prabowo, kesalahan seperti ini tidak boleh terulang dan tidak boleh dianggap normal. Indonesia adalah negara besar dan memiliki martabat. Kesalahan terhadap simbol nasional adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Demikian inti pesan tegas yang beliau sampaikan kepada pihak Thailand. Sikap tegas Presiden Prabowo menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin dianggap remeh dalam kancah internasional. Apalagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand selama ini dikenal cukup baik. Namun penghormatan terhadap simbol negara adalah hal mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Presiden Prabowo juga meminta agar Komite Olimpiade Indonesia melakukan komunikasi intensif dengan panitia SEA Games untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan serupa pada cabang olahraga lainnya. Namun, insiden bendera bukan satu-satunya masalah yang membuat publik meragukan kesiapan Thailand sebagai tuan rumah. Pada pertandingan pembuka cabang olahraga sepak bola putri, ketidakberesan kembali terjadi. Ketika Vietnam dan Laos memasuki lapangan Stadion Raja Mangala, para pemain berdiri tegap bersiap menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Namun, panitia gagal memutar musik pengiring lagu kebangsaan.
Akibatnya, para pemain dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan tanpa iringan musik, menciptakan suasana canggung di seluruh stadion. Pada awalnya beredar kabar bahwa insiden tersebut terjadi karena masalah hak cipta. Namun, otoritas olahraga Thailand atau SAT langsung membantah rumor tersebut. SAT menjelaskan bahwa sistem suara stadion mengalami kegagalan teknis, meski sudah diuji 2 hari sebelumnya dan bekerja dengan normal. Gubernur SAT Dr. Kongsak Yotmani bahkan turun langsung ke Stadion Raja Mangala untuk memeriksa peralatan audio dan memastikan perbaikan dilakukan dalam waktu cepat. Kegagalan memainkan lagu kebangsaan bukan karena hak cipta. Ini murni akibat kegagalan sistem suara, ujar Kongsak di hadapan media. Ia berjanji pihaknya akan mempercepat perbaikan dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang pada pertandingan berikutnya. Namun, publik tetap meragukan profesionalitas panitia, terutama karena 2 kesalahan besar terjadi beruntun dalam waktu yang sangat dekat. Situasi yang membuat masyarakat Indonesia semakin geram adalah kenyataan bahwa insiden kesalahan bendera bukan pertama kali terjadi di ajang SEA Games. Pada edisi sebelumnya, yang berlangsung di Kamboja, bendera Indonesia juga sempat ditampilkan secara keliru pada beberapa kesempatan. Ketika itu, publik Indonesia sudah sangat kecewa dan menilai panitia Kamboja tidak menghormati identitas nasional peserta. Kini, ketika kesalahan serupa terjadi lagi di Thailand, banyak yang merasa bahwa Indonesia seolah menjadi korban kesembronoan penyelenggara dari tahun ke tahun. Bahkan, beberapa warganet menyebut bahwa penyelenggaraan SEA Games 2025 ini layak disebut sebagai yang paling kacau dalam sejarah. Kesalahan teknis, persiapan yang dianggap tidak matang, hingga kurangnya transparansi panitia membuat banyak pihak mempertanyakan kredibilitas Thailand sebagai tuan rumah. Tidak sedikit yang menilai bahwa Thailand terlalu terburu-buru atau tidak memiliki kesiapan yang cukup untuk menggelar event sebesar ini. Di tengah kritik yang semakin meluas, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika simbol negara diperlakukan secara ceroboh. Menurut beliau, bendera adalah harga diri bangsa yang diperjuangkan melalui sejarah panjang dan darah para pahlawan. Ketika bendera tersebut diperlakukan keliru di panggung internasional, maka pemerintah wajib memberikan reaksi yang tegas. Teguran Presiden Prabowo pun menjadi bukti bahwa Indonesia sangat serius menjaga kehormatan nasional. Selain itu, Indonesia juga menuntut agar panitia memperbaiki semua kesalahan teknis lainnya untuk menjamin kenyamanan atlet yang sedang berjuang membawa nama bangsa. Presiden Prabowo meminta agar tim media Indonesia melakukan verifikasi langsung terhadap semua fasilitas pertandingan, termasuk kualitas lapangan, ruang ganti pemain, hingga layanan transportasi atlet. Pemerintah ingin memastikan bahwa atlet Indonesia tidak dirugikan hanya karena kelalaian panitia tuan rumah. Sementara itu, masyarakat Indonesia semakin aktif memantau perkembangan SEA Games di media sosial. Berbagai tagar protes bermunculan dan menjadi trending, terutama yang menuntut Thailand memberikan permintaan maaf resmi kepada Indonesia. Banyak yang merasa bahwa jika insiden ini dibiarkan begitu saja, maka negara lain akan menganggap remeh Indonesia dalam event-event internasional selanjutnya. Di sisi lain, Thailand kini berada dalam tekanan besar. Sebagai tuan rumah, mereka harus menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi kritik dan memperbaiki kesalahan. Sebuah permintaan maaf resmi diyakini akan meredakan sebagian kemarahan publik. Namun, perbaikan nyata pada aspek teknis dan manajerial tetap menjadi tuntutan utama. Kesalahan bendera memang tampak sederhana, tetapi dalam diplomasi internasional, hal tersebut bisa menjadi isu sensitif. Negara-negara yang merasa dihina atau diremehkan dapat mengambil langkah-langkah diplomatik yang lebih serius. Oleh karena itu, panitia Thailand harus memahami bahwa mereka bertanggung jawab bukan hanya kepada negaranya sendiri, tetapi kepada seluruh negara peserta. Pertanyaan besar kini mengemuka. Apakah SEA Games 2025 akan terus berjalan dengan berbagai drama seperti ini? Ataukah Thailand akan mampu memperbaiki diri? Apakah mereka akan mengakui kesalahan secara terbuka dan meminta maaf kepada Indonesia? Ataukah mereka akan menganggap isu ini sebagai hal kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan? Jawabannya akan menentukan apakah kepercayaan publik internasional terhadap Thailand sebagai penyelenggara masih layak dipertahankan. Sementara itu, Indonesia melalui Presiden Prabowo sudah menunjukkan sikap tegas yang tidak bisa ditawar. Kita sebagai warga negara hanya perlu menunggu
Apakah tuntutan itu akan dijawab dengan tindakan konkret oleh pihak Thailand? Yang jelas, insiden ini telah menjadi pelajaran penting bahwa simbol nasional adalah kehormatan bangsa yang harus selalu dijaga, dimanapun dan kapanpun. Demikian berita lengkap kali ini. Terima kasih untuk orang yang sudah nonton channel ini sampai selesai.